diberkati Tuhan. Saya percaya jemaat Tuhan dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Tuhan. Selamat bergabung bersama kami di PD Ebenezer. Untuk saudara yang baru pertama kali atau kedua kali datang, saya berharap iman saudara dapat bertumbuh, berbuah, dan dapat melayani tempat ini. Ada beberapa hal yang perlu kita simak untuk kegiatan gereja GPD Ebenezer minggu depan. Berkat masih dalam format doa berantai dan saudara dapat melihatnya dalam nota jemaat. Doa pagi masih tetap dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 6 pagi. Ibadah dilaksanakan dalam 3 session. Ibadah pertama pada pukul 6 pagi, ibadah kedua pada pukul 7 pagi, dan ibadah ketiga pada pukul 8 pagi. Di hari Jumat ada latihan musik untuk ibadah raya 1, dan di hari Sabtu ada latihan musik untuk ibadah raya 2 dan 3. Jangan lupa tetap ikuti protokol kesehatan seperti mencuci tangan, pakai masker, dan tetap jaga jarak. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Saudara bisa kasih salam kepada sebanyak mungkin orang, 8 orang yang saya katakan selamat datang, senang melihat pagi hari ini, salam seperti itu, salam corona ya. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama pada hari kita sembah Tuhan, kita doa sebelum kita mulai pada kita. Haleluya, sigaralah baralama, sigaralah baralama. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Sekali lagi katakan, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mari kita katakan, kita sembah Tuhan. Pagi ini adalah hari yang luar biasa bagi kami, karena hari ini adalah hari keselamatan untuk kami. Hari ini adalah hari mujizat bagi kami. Kami mengalami mujizat Tuhan. Kami boleh melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah mengalami kekuatan. Ada terobosan yang terjadi dalam hubungan, dalam keuangan, karena Tuhan mengerjakannya dalam kehidupan kami. Ini saatnya Tuhan memulihkan kehidupan kami. Ini saatnya Tuhan memberkati kami. Kami siapkan hati kami untuk memuji dan membesarkan nama-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap memuji Tuhan berkata, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita mau percaya bahwa kita adalah orang yang diberkati Tuhan. Hanya padamu hatiku percaya.
Ebenezer selalu diberkati Tuhan. Karena Ebenezer selalu mengandalkan Tuhan. Amin Yesus. Haleluya. Kau Tuhan jadi andalanku. Ya Tuhan. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Katakan sama-sama. Aku percaya. Ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya. Katakan lagi. ada mujizat. Ebenezer percaya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya. Katakan lagi. Satu suara. Kita deklarasikan. Kami percaya Tuhan. Percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mari kita sembah Tuhan bersama-sama. Kami percaya ada mujizat yang terjadi dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan yang berkuasa mengerjakan mujizat melalui kehidupan kami. Haleluya, haleluya, sekarang amal. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 sekarang amal. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hadirat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas rahmat-Mu kalau kami ada sampai hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Teruslah lakukan pekerjaan baik dalam kehidupan kami. Teruslah kerjakan sesuatu dalam hidup kami. Kami rindu untuk diubahkan. Kami rindu untuk diperbaharui. Kami rindu Tuhan mengalami jamahan-Mu pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang mengasihi Tuhan katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu.
Puji Tuhan, satu yang luar biasa kita ada di rumah Tuhan. Dan saya mengucapkan selamat berulang tahun kepada saudara, Bapak Ibu yang minggu ini berulang tahun ya. Tuhan Yesus memberkati dengan panjang umur, kesejahteraan, dan saya percaya yang terbaik masih akan datang dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan. Saudara, kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Mari sama-sama kita membaca dalam Efesus pasal 6 ayat ke-10, ayat yang tidak panjang tapi menjadi kekuatan bagi kita. Sama-sama, 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ini jadi doa saya supaya saudara kuat di dalam Tuhan. Ya, saudara bukan hanya kuat secara fisik, tetap sehat walaupun ada pandemi seperti ini, tetapi saudara juga kuat secara finansial. Menjadi doa saya. Amin, saudara. Ya, saudara punya kekuatan di dalam keuangan saudara. Firman Tuhan katakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Jadi, kalau kita ada di dalam Tuhan, kita ada kekuatan. Ya, di luar Tuhan kita tidak memiliki kekuatan apa-apa. Kita seperti ranting anggur, ya, ketika kita terpisah dari pokok anggur, kita akan jatuh dan kering. Tetapi ketika kita ada di dalam Tuhan, maka firman Tuhan katakan kita akan tetap kuat. Ketika kita terhubung bersama dengan Tuhan, kita akan tetap kuat. Kenapa, saudara? Karena firman Tuhan katakan Tuhan kita adalah sumber dalam kehidupan kita. Ya, sumber sesungguhnya. Ketika kita terhubung dengan sumber air yang tidak pernah kering, maka kita akan tetap subur, kita akan tetap berhasil walaupun dalam segala musim yang terjadi. Amin, saudara. Itu sebabnya ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan pada pagi hari ini adalah sebuah bentuk pernyataan iman kita bahwa sumber hidup kita bukan pekerjaan kita. Puji Tuhan, saudara punya pekerjaan yang baik, diberkati Tuhan. Tetapi sekali lagi, itu bukan sumber kehidupan saudara. Sumber kehidupan saudara adalah Tuhan yang memberikan pekerjaan kepada saudara. Mungkin saudara punya warisan yang banyak, ya. Saya mengatakan itu bukan sumber kehidupan kita. Sumber kehidupan kita adalah dari Tuhan yang memberkati kita lewat orang tua kita dengan warisan itu. Saudara, itu sebabnya pada pagi hari ini kita tetap katakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkaulah sumber kehidupanku, Engkaulah sumber kekuatanku. Aku akan tetap kuat di dalam Tuhan, baik secara fisik, secara kesehatan, dan juga secara finansial. Ketika kita tetap kuat dalam Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita dengan cara-cara yang tidak kita duga, dengan cara-cara yang ajaib, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari sama-sama, saudara, kita membawa persembahan kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita persembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Kita memberikan, mengembalikan milik Tuhan yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami diingatkan bahwa kekuatan kami ada di dalam Tuhan. Tuhanlah sumber kekuatan kami. Kami akan memberikan persembahan kami sebagai bentuk ucapan syukur kami. Kami akan memuliakan Tuhan dengan harta yang Tuhan percayakan kepada kami. Karena harta kami, kekayaan kami bukan mulut dari kekuatan kami sendiri, tapi semuanya karena berkat Tuhan. Itu sebabnya kami akan memuliakan Engkau dengan harta yang kami miliki untuk kemuliaan Tuhan. Kami persembahkan persembahan kami dengan penucapan syukur, dan semua yang siap memberi berkata, amin. Memberi dengan tersenyum. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang sudah kami rasakan. Kalau kami saat ini ada, semua karena anugerah Tuhan. Dan kami akan siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah melalui firman-Mu untuk membawa kekuatan bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online bersama GPDI Ebenezer Duku Pakis. Dan minggu ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang ditekan tetapi tidak tertekan. Saudara, 2 atau 3 hari yang lalu, anak saya menanyakan sesuatu kepada saya berkenaan dengan pelajaran agama yang sedang dia ikuti dalam sekolah online. Dia tanya, "Papi, Rasul Paulus itu menulis banyak surat ya di dalam Perjanjian Baru. Ada 13 surat ya?" Saya jawab, "Iya." Terus kemudian dia berkata, "Wah, luar biasa ya Rasul Paulus itu." Saudara, setelah pembicaraan itu, saya kemudian belajar untuk mempersiapkan firman Tuhan yang akan saya sampaikan minggu ini. Dan ketika saya mempersiapkan firman Tuhan, maka ada pertanyaan yang muncul di dalam pemikiran saya
berkenaan dengan seri khotbah tentang iman yang kita pelajari minggu ini dan juga pembicaraan yang baru saja saya lakukan bersama anak saya. Pertanyaan pertama yang muncul adalah, apakah orang yang diurapi dan dapat pewahyuan yang luar biasa seperti Rasul Paulus pernah mengalami tekanan dalam hidupnya? Apakah seorang dengan level kerohanian yang luar biasa seperti Rasul Paulus pernah mengalami masalah di dalam perjalanan kekristenannya, di dalam pelayanannya? Kalau orang seperti Rasul Paulus pernah mengalami masalah di dalam pelayanannya, di dalam kehidupan kekristenannya, bagaimana dia tetap bisa melayani Tuhan dengan luar biasa? Bagaimana dia bisa menang mengatasi itu semua? Seperti judul khotbah minggu ini. Bagaimana dia bisa ditekan tetapi dia tidak tertekan. Tidak putus asa di dalam pengiringan, di dalam pelayanannya. Dan apa yang bisa dia bagikan kepada kita semua, orang percaya, untuk kita juga bisa mengalami kemenangan, untuk bisa kita tetap setia dan tetap mengambil bagian kita di dalam kerajaan Allah. Dan untuk menjawab pertanyaan tersebut, saudara, saya menemukan ayat firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 1, ayat 8 dan 9. Mari sama-sama kita membaca ayat ini. Di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, sebab kami mau saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditangguhkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Puji Tuhan, dari ayat yang baru saja kita baca, kita bisa mengetahui bahwa perjalanan kekristenan Rasul Paulus tidak semudah yang kita kira. Perjalanan pelayanan Rasul Paulus tidak selalu berjalan mulus. Ada dinamika, ada naik, ada turun. Rasul Paulus di dalam pelayanannya, di dalam kekristenannya pernah mengalami saat-saat yang luar biasa. Saat di mana Allah menyatakan kuasanya dengan dahsyat, dengan luar biasa melalui mujizat-mujizat yang pernah dia kerjakan di dalam kuasa Allah. Sampai-sampai sapu tangan yang dia miliki atau kain yang pernah dia pakai, ketika diletakkan kepada orang sakit, maka orang sakit itu akan sembuh dan roh jahat pun keluar dari dalamnya. Hal itu bisa kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat yang ke-12. Dikatakan bahwa orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Itulah pengalaman yang luar biasa yang dialami oleh Rasul Paulus di dalam pelayanan yang dia kerjakan. Tetapi saudara, jangan lupa, di dalam pelayanan Rasul Paulus juga pernah mengalami saat-saat yang tidak menyenangkan. Menurut 2 Korintus pasal yang pertama ayat 8 dan 9 tadi, kita bisa melihat di dalam pelayanan pun Rasul Paulus pernah mengalami apa yang kita sebut dengan penderitaan, dan itu sesuatu yang tidak diinginkan oleh kebanyakan para pelayan, oleh kebanyakan para percaya atau orang Kristen. Gak ada orang yang ingin menderita, gak ada orang yang ingin menjalani penderitaan, tetapi Rasul Paulus di Asia Kecil pernah mengalami penderitaan di dalam pelayanannya. Kemudian firman Tuhan juga mengatakan beban hidup yang dia tanggung begitu besar dan begitu berat. Kalau orang Surabaya punya bahasa sendiri. Mungkin orang Surabaya kalau baca ini dikatakan beban yang ditanggung Paulus besar atau berat. Ya, kan orang Surabaya jarang ngomong sangat besar. Tapi untuk mempersingkatnya besar atau berat. Ya.
Redaksi firman Allah yang hidup mengatakan demikian. Kami sungguh-sungguh tertindas, bingung, putus asa, dan mengira kami mati dalam kesulitan-kesulitan itu. Pernahkah Bapak, Ibu, Saudara di dalam perjalanan kekristenan, di dalam pelayanan juga mengalami hal yang sama? Tertindas, diremehkan, dibenci, dikucilkan, bahkan oleh orang-orang atau rekan sepelayanan atau teman-teman pelayanan. Saudara juga mungkin mengalami kebingungan, kok bisa ya? Mengapa ini terjadi? Saudara pernah mengalami rasa putus asa, mengira bahkan sampai akan mengalami mati dalam kesulitan-kesulitan yang sementara engkau alami. Di dalam ayat yang ke-9a, masih dalam redaksi firman Allah yang hidup dikatakan, kami merasa bahwa ajal kami hampir sampai. Kami sadar bahwa kami tidak berdaya menolong diri sendiri. Saudara bisa bayangkan, Paulus pernah mengalami saat-saat yang luar biasa dalam pelayanannya. Mujizat yang spektakuler, tetapi juga mengalami penderitaan yang luar biasa dalam pelayanannya. Mengalami pengalaman yang sangat berat di dalam perjalanan kekristenannya. Untuk bisa memperjelas seperti apa penderitaan yang pernah dialami oleh Rasul Paulus, saya mengajak kita membaca kembali dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 28. Firman Tuhan mengatakan demikian. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerilah, lebih sering di dalam penjara, didera, di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya di pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berdiri lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar, aku dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk pelayanan bagi jiwa-jiwa, Paulus rela untuk mengalami penderitaan-penderitaan yang luar biasa. Jadi saudara lihat di sini, orang yang penuh urapan, orang dengan level kerohanian yang sangat luar biasa, mendapatkan banyak pewahyuan, dia juga mengalami penderitaan, dia juga mengalami tekanan, dia juga mengalami beban berat, dia memiliki tanggungan yang berat. Mungkin kondisi yang sama juga kita alami. Di masa-masa sekarang ini, ada banyak di antara saudara saat ini mungkin sedang mengalami penderitaan yang berat. Saudara sementara memikul beban yang berat. Saudara, walaupun masalah yang saudara saat ini alami tidak seperti sama persis ya, seperti yang dialami oleh Rasul Paulus, tetapi saudara merasakan tekanan yang luar biasa di dalam hidup saudara. Membuat saudara gelisah, ketakutan, ya, kurang tidur. Saudara harus terpaksa berpuasa mungkin. Kondisi ekonomi membuat saudara mengalami kegelisahan mungkin. Nah, saudara, mari kita lihat bersama-sama mengapa walaupun mengalami hal-hal yang berat juga, Paulus tetap melakukan sesuatu yang luar biasa bagi kerajaan Allah. Dia tidak putus asa dalam melayani Tuhan. Dia tidak angkat bendera putih dan katakan cukup sampai di sini Tuhan.
ternyata pelayanan itu sangat pedih, perih, mendingan gak usah melayani deh. Ya. Mendingan jadi jemaat biasa-biasa saja. Toh, tidak ada penderitaan yang sangat berat. Saudara, tunggu dulu. Ya. Tekanan, penderitaan dialami oleh semua orang. Bahkan orang yang memiliki kerohanian yang luar biasa seperti Paulus pun juga mengalaminya. Nah, intinya atau yang penting adalah bagaimana kita bisa menghadapi atau mengatasi tekanan-tekanan yang menekan kita sehingga kita tidak terus-menerus hidup dalam tekanan, tidak hidup dengan rasa yang tertekan. Mari kita belajar dari kehidupan Rasul Paulus. Apa yang Paulus lakukan? Saya menemukan ada beberapa hal, ada 2 hal paling tidak. Bagaimana Paulus bisa mengatasi tekanan-tekanan yang terjadi dalam kehidupannya atau di dalam pelayanannya. Yang pertama, yaitu kita harus memperbaiki sudut pandang kita atau cara pandang, perspektif kita. Kita lihat sama-sama di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 9b dan ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi hal itu terjadi, semua tadi yang kita baca di awal, dikatakan supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Ayat yang ke-10, dan dari kematian yang begitu ngeri, ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Saudara, Paulus mengalami penderitaan, mengalami beban berat di dalam pelayanannya. Itu adalah sebuah fakta. Itu terjadi. Mungkin saudara juga yang mengalami hal yang sama. Saat ini saudara sedang mengalami atau menjalani sebuah kehidupan yang tidak mudah. Dan itu adalah fakta yang terjadi. Tetapi saya mau memberitahu kepada kita pada pagi hari ini, bahwa seperti Rasul Paulus, dia tidak melihat sebuah fakta sebagai sebuah kebenaran. Fakta memang ada, tetapi itu belum tentu adalah sebuah kebenaran. Ketika Paulus merasakan sebuah penderitaan yang berat, beban berat, Paulus kemudian merubah cara pandang tentang beban berat atau penderitaan berat yang dia alami di dalam perjalanan kekristenan dan pelayanannya. Dia membuat sebuah pernyataan yang luar biasa. Dikatakan dalam ayat yang ke-9 tadi, hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Apa maksudnya? Supaya tidak menaruh kepercayaan pada diri sendiri. Saudara, kalau kita menaruh kepercayaan kepada diri kita sendiri, atau dalam bahasa Paulus, diri kami sendiri, maka kita akan mempercayai apa yang kita lihat. Kita akan dipengaruhi dengan apa yang kita rasakan. Dan kita menganggap itu sebagai sebuah kebenaran. Kita pikir, ya seperti inilah. Dan inilah yang terjadi dengan saya, dengan kita semua. Dan kita juga kita merasakan bahwa hidup ini benar-benar berat untuk dijalani. Tetapi ketika seperti Rasul Paulus, kita mulai percaya kepada Tuhan, kita tidak melihat masalah itu menurut perspektif kita, tetapi menurut perspektifnya Tuhan, sudut pandangnya Tuhan, maka itu akan membuat kita lebih bergantung kepada Tuhan. Kita akan melihat sebuah ujian bukan sebagai sebuah hal yang membuat kita menderita, tetapi membuat kita akan naik ke level kehidupannya lebih tinggi lagi. Ketika kita mengubah sudut pandang kita, maka kita akan melihat sebuah penderitaan atau beban berat sebagai sebuah kesempatan untuk kita lebih mempercayai Tuhan lagi. Ketika kita menabur dengan mencucurkan air mata, itu adalah fakta. Tetapi ketika kita mengubah cara pandang kita, maka kita akan
melihat bahwa kita bukan sekedar mencucurkan air mata, tetapi pada saatnya nanti kita juga akan menuai apa yang kita tabur. Saudara, saya akan mengajak saudara untuk melihat hal ini. Saudara lihat ini adalah tulisan apa? Ya. Saudara melihat tulisan ini ya. Ya. Ketika saudara melihat tulisan ini, maka bisa saja yang pertama saudara baca atau saudara akan membaca seperti ini. God is nowhere. Ya. God is nowhere. Tuhan tidak ditemukan dimanapun. Ketika kita membaca tulisan ini dengan God is nowhere, maka yang ada di dalam pikiran kita adalah di mana Tuhan ketika krisis menimpa saya? Di mana Tuhan ketika beban berat ada di pundak saya di dalam pelayanan saya? Di mana Tuhan ketika saya membutuhkan pertolongan? Ketika kita membaca tulisan ini, kita berpikir, God is nowhere. Tuhan tidak ada di mana-mana. Tetapi saudara, ketika kita merubah sudut pandang kita, maka kita akan membaca tulisan ini dengan God is now here. Tuhan sekarang ada di sini. Ketika kita memahami tulisan ini dengan perspektif yang sudah diperbaiki, dengan sudut pandang yang benar, maka kita akan menjadi seperti Rasul Paulus. Kita percaya bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan ini tidak semata-mata terjadi begitu, tapi ada sesuatu yang lebih baik. Kita akan belajar seperti Rasul Paulus, kalau dia telah menyelamatkan saya, maka dia akan menyelamatkan saya. Dan kemudian ada kalimat ketiga, dia akan menyelamatkan saya lagi. Kalau kita percaya bahwa Tuhan sekarang ada di sini, maka Tuhan yang dulu telah menyelamatkan saya, Tuhan yang dulu telah menolong saya, maka Tuhan akan menolong saya lagi, Tuhan akan menyelamatkan saya lagi. Tuhan akan terus menyelamatkan saya. Itulah perspektif yang harus kita miliki. Miliki sudut pandang yang benar. Bagaimana kita memiliki sudut pandang yang benar? Belajar untuk percaya kepada Allah. Belajar untuk mengerti kehendak Allah. Belajar untuk berharap kepada Allah. Maka kita akan bisa melihat perspektif yang benar, sudut pandang yang lebih baik dalam menghadapi masalah yang kita hadapi. Yang kedua, saya menemukan dalam kehidupan Rasul Paulus adalah dia memiliki prioritas yang benar. Kalau boleh saya bertanya kepada saudara, apa yang tidak bisa saudara kompromikan dalam hidup ini? Atau apa yang bisa saudara kompromikan dalam hidup ini? 2 Korintus pasal 1 ayat 9b sampai 10 dikatakan, tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya pada Allah yang membangkitkan orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Dikatakan kami menaruh percaya hanya kepada Allah. Menaruh pengharapan kepada Allah. Paulus tidak mengkompromikan kepercayaannya. Paulus tidak mengkompromikan harapannya. Dia hanya menaruh harapan dan kepercayaannya kepada Allah. Prioritas yang benar membuat Paulus memiliki sebuah keyakinan, membuat Paulus memiliki sebuah ketaatan yang luar biasa kepada Tuhan. Dan itu kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 19. Dikatakan demikian, sebab itu ya Raja Agripa, pada penglihatannya dari surga, tidak pernah aku tidak taat. Saudara, karena prioritas Paulus benar, maka penderitaan yang dia alami, beban berat yang dia alami, tidak mengubah pendiriannya, tidak mengubah kesetiaannya untuk tetap ada di dalam pelayanan.
untuk tetap mengiring Kristus sebagaimana dia ketika dia dipanggil untuk pertama kalinya lewat sebuah penglihatan yang luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, semua kita mungkin pernah mengalami masalah. Semua kita mengalami problem, penderitaan. Tetapi biarlah, walaupun kita ditekan, tetapi tidak tertekan. Bagaimana caranya? Kita belajar minggu ini. Kita memiliki cara pandang atau sudut pandang yang lebih baik. Memperbaiki sudut pandang kita. Dan yang kedua, kita memiliki prioritas yang benar di dalam kehidupan kita. Tuhan menolong kita semua, dan saya percaya tekanan yang kita alami tidak akan membuat kita tertekan, tetapi justru melalui tekanan itu kita menghasilkan kesaksian-kesaksian hidup yang luar biasa. Kita membagikan hikmat yang luar biasa yang kita miliki di dalam tekanan yang kita jalani atau penderitaan yang kita jalani. Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Tuhan menolong kita semuanya. Mari sama-sama kita berdoa. Saya akan berdoa untuk saudara pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, hamba mau berdoa untuk setiap jemaatnya sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan menolong mereka dalam tekanan-tekanan kehidupan yang mereka alami. Biarlah kami belajar untuk memperbaiki sudut pandang kami. Kami belajar untuk memiliki prioritas yang benar, sehingga kami mengalami kemenangan. Tuhan menolong setiap kami semuanya. Nyatakan kuasa-Mu setiap kami semuanya. Hamba mau berdoa saat ini untuk jemaat Tuhan yang sedang menderita di dalam pelayanan mereka. Mungkin mereka mengalami penolakan, mengalami tekanan di dalam pelayanan, dikucilkan di dalam pelayanan, diremehkan di dalam pelayanan. Tuhan menolong mereka, Tuhan mengurapi mereka, sehingga mereka boleh menyatakan kemuliaan Tuhan, tidak putus asa di dalam pengiringan mereka, di dalam pelayanan mereka. Tapi justru melalui masalah yang berat ini, Tuhan memberikan pewahyuan lebih kepada mereka. Hamba-Mu berdoa Tuhan Yesus, berikan kekuatan melalui firman Tuhan dan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara yang dikasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Sekarang untuk selama-lamanya Tuhan akan memberkati engkau dan membuat berhasil apapun yang engkau kerjakan, menyertai engkau kemanapun engkau pergi dan melangkah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya dan diberkati berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.